Selamat datang di rubrik mistis dalam sejarah. Banyuwangi, sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, kini dikenal sebagai daerah dengan panorama alam yang memukau. Julukan Sunrise of Java disematkan padanya karena dari titik inilah matahari pertama kali menyapa daratan Jawa, menyinari pegunungan, pantai, dan persawahan dengan cahaya emas yang hangat. Pantai Pulau Merah dengan pasirnya yang kemerahan, Teluk Ijo dengan airnya yang jernih, hingga Kawah Ijen dengan fenomena api biru yang langka, menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi wisata unggulan yang memikat ribuan wisatawan. Namun, di balik keindahan itu, Banyuwangi menyimpan sejarah panjang yang penuh darah dan air mata. Sejarah ini tidak hanya tercatat dalam naskah-naskah resmi atau ingatan kolektif masyarakat, tetapi juga tersimpan dalam lapisan mistis yang masih diyakini hingga sekarang. Banyuwangi, yang pada masa lampau dikenal sebagai Blambangan, memiliki jejak kelam dari masa perang, penjajahan, hingga tragedi sosial yang mengguncang di penghujung abad ke-20. Nama Banyuwangi sendiri lahir dari sebuah legenda tragis tentang cinta, pengkhianatan, dan kesetiaan seorang istri. Legenda itu menyingkap makna, banyu, yang berarti air, dan wangi, yang berarti harum. Namun, keharuman itu hanyalah satu sisi. Sisi lain dari Banyuwangi adalah aroma darah dan penderitaan yang tercium di masa lalu, terutama saat peristiwa yang hingga kini dikenal sebagai tragedi Santet Banyuwangi. Peristiwa mengerikan ini bukan hanya menorehkan luka sosial, tetapi juga meninggalkan jejak gaib yang diyakini masih membayangi masyarakat. Banyak warga percaya, roh-roh yang tewas secara tidak adil pada masa itu tidak pernah benar-benar pergi. Mereka gentayangan, menuntut keadilan, dan sesekali menampakkan diri di tempat-tempat tertentu. Banyuwangi menjadi tanah di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib terasa tipis, di mana sejarah dan mistis saling menyatu dalam satu garis takdir. Sebelum bernama Banyuwangi, daerah ini adalah wilayah Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di Jawa yang masih tegak ketika kerajaan-kerajaan lain runtuh oleh pengaruh Islam dan serangan penjajah. Blambangan dikenal kuat dalam aspek spiritual. Para leluhurnya menjalankan ritual-ritual sakral di hutan, gunung, dan laut. Alas Purwo, sebuah hutan purba di ujung timur, dipercaya sebagai pusat dunia gaib, tempat persemayaman roh leluhur dan kekuatan tak kasat mata yang menjaga keseimbangan jagat. Pada masa kejayaan Blambangan, orang-orang percaya bahwa wilayah ini memiliki perlindungan gaib. Pasukan leak dari Bali, makhluk-makhluk astral dari Laut Selatan, hingga danyang-danyang penjaga tanah Jawa diyakini bersatu menjaga Blambangan dari serangan luar. Tak heran jika Blambangan begitu sulit ditaklukkan, bahkan oleh Mataram Islam sekalipun. Namun, setelah Belanda berhasil menaklukkan Blambangan pada akhir abad ke-18, suasana berubah. Kebudayaan ditekan, masyarakat tercerai-berai, dan sebagian kehilangan pegangan spiritual. Dalam kondisi terjepit, sebagian orang menempuh jalan mistis yang kelam. Ilmu hitam berkembang, dan sejak saat itu Banyuwangi mulai dikenal sebagai tanah ilmu santet. Memasuki tahun 1980-an hingga 1990-an, masyarakat Banyuwangi dihantui isu menakutkan tentang maraknya praktik santet. Kabar bahwa seseorang bisa mencelakai orang lain hanya dengan media boneka, paku, atau mantra, membuat masyarakat dicekam ketakutan. Setiap kematian mendadak, setiap penyakit aneh, selalu dikaitkan dengan santet. Suasana mencekam semakin parah ketika muncul kelompok-kelompok misterius yang menuding warga tertentu sebagai dukun santet. Tuduhan itu seringkali tanpa bukti, hanya berdasarkan bisik-bisik. Namun begitu tuduhan terucap, orang yang dituding seketika kehilangan martabat kemanusiaannya. Mereka diburu, diseret keluar rumah, dan dibantai di hadapan keluarganya sendiri. Perburuan ini sering dilakukan pada malam hari. Orang-orang berpakaian hitam mendatangi rumah korban, membawa senjata tajam dan obor, lalu berteriak menuding seseorang sebagai dukun. Dalam hitungan menit, massa kalap melampiaskan kebencian mereka.
Darah pun tumpah, jeritan menggema, dan tubuh-tubuh tak berdosa dibiarkan terkapar. Konon, banyak orang percaya bahwa roh jahat ikut memperkeruh suasana. Mereka membisikkan kebencian, menutup nurani, dan membuat manusia tega membunuh sesamanya. Periode 1998 hingga 1999 adalah masa paling kelam. Setiap malam, Banyuwangi seperti medan perang tak kasat mata. Warga tidak berani keluar rumah. Desa-desa sunyi, hanya terdengar lolongan anjing dan suara-suara aneh yang sulit dijelaskan. Di sebuah desa, seorang kakek berusia 70 tahun dituduh sebagai dukun santet. Malam itu, rumahnya dikepung. Ia diseret keluar meski cucu-cucunya menangis. Sang kakek dibantai dengan kejam, tubuhnya ditinggalkan di jalanan, dan esok paginya hanya noda darah mengering yang tersisa. Di tempat lain, seorang perempuan peracik jamu dituduh santet. Malam itu ia dikejar, berlari ke kebun, namun tertangkap. Tubuhnya digantung di pohon, dan sejak itu pohon tersebut diyakini sering meneteskan getah merah menyerupai darah. Cerita-cerita seperti ini menyebar luas. Banyak orang mengaku melihat bayangan orang berjalan tanpa kepala di jalan sepi, atau mendengar tangisan lirih di kebun tua. Roh-roh korban dipercaya gentayangan, karena kematian mereka penuh kebencian dan tidak diupacarai secara layak. Bagi masyarakat Banyuwangi, tragedi itu meninggalkan luka batin sekaligus ketakutan mistis. Ada keyakinan bahwa tanah ini membawa kutukan. Korban yang tewas menjadi arwah gentayangan, menolak pergi karena merasa mati tidak adil. Di desa-desa tertentu, orang sering mendengar ketukan misterius di pintu pada tengah malam, atau melihat bayangan hitam mengikuti dari kejauhan. Konon, itu adalah arwah korban yang ingin menunjukkan keberadaannya. Banyak orang percaya, siapapun yang berani membuka praktik perdukunan di Banyuwangi akan menerima balasan. Rumah terbakar, keluarga sakit-sakitan, atau pelaku sendiri meninggal secara misterius. Semua itu dianggap bagian dari kutukan masa lalu. Memasuki abad ke-21, Banyuwangi berusaha bangkit. Pemerintah berupaya menghapus stigma kota santet. Mereka mengangkat kesenian lokal seperti gandrung, janger, dan ritual kebo-keboan sebagai identitas budaya yang membanggakan. Pariwisata tumbuh pesat, infrastruktur berkembang, dan masyarakat mulai menatap masa depan dengan cerah. Namun, bayang-bayang masa lalu tidak pernah hilang sepenuhnya. Desa-desa tua masih menyimpan kisah mistis. Orang-orang berpesan agar pendatang tidak sompral ketika memasuki alas purwo atau situs keramat lain, karena dipercaya roh-roh penjaga masih mengawasi. Terdapat beberapa kisah mistis yang dialami oleh warga Banyuwangi, di antaranya 1. Tangisan di bawah pohon beringin. Seorang warga tua yang kini berusia lebih dari 70 tahun pernah mengisahkan masa mudanya ketika tragedi santet mencapai puncaknya. Ia tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Banyuwangi. Malam itu, ia bersama keluarganya bersembunyi di dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan memadamkan lampu teplok agar terlihat seperti tidak ada orang. Dari sela jendela, ia menyaksikan sekelompok massa menyeret seorang lelaki paruhbaya yang dikenal sebagai tabib kampung. Lelaki itu dituduh sebagai dukun santet hanya karena banyak orang yang datang berobat padanya dan beberapa pasien meninggal secara misterius. Korban diseret ke bawah pohon beringin besar yang berdiri di tengah perempatan desa. Ia dipukuli hingga tak sadarkan diri, lalu tubuhnya diikat pada salah satu dahan pohon. Massa yang kalap meninggalkannya begitu saja setelah memastikan ia tidak bernyawa lagi. Beberapa minggu kemudian, setiap malam bulan purnama, saksi itu sering mendengar suara tangisan perempuan dari arah beringin tersebut. Suara itu terdengar lirih, seolah berasal dari langit, namun kadang sangat dekat di telinganya. Warga desa yang berani melintas malam hari mengatakan bahwa bayangan lelaki yang mati di beringin itu sering tampak tergantung kembali, dengan tubuh penuh luka, matanya terpejam, dan kepalanya tertunduk. Hingga kini, pohon beringin itu masih ada, tumbuh kokoh, dan masyarakat sekitar enggan menebangnya karena percaya bahwa arwah lelaki itu masih bersemayam di sana.
dua bayangan hitam di sawah. Seorang petani dari daerah Gelagah pernah mengalami kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pada tahun 1999, ia dan keluarganya sering mendengar kabar tentang warga yang dibantai karena dituduh dukun. Suasana desa begitu mencekam. Suatu malam, setelah selesai mengairi sawah, ia berjalan pulang melewati jalan kecil di antara hamparan padi. Malam itu gelap, hanya cahaya redup bulan yang menuntun langkahnya. Di tengah perjalanan, ia merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan hitam besar melayang di atas padi, seolah-olah berlari mengiringi langkahnya. Semakin cepat ia berjalan, semakin cepat pula bayangan itu bergerak. Kakinya gemetar, tubuhnya terasa berat, dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Saat ia menoleh, terlihat samar-samar sosok tanpa kepala berjalan di antara batang padi, tubuhnya berlumuran darah, dan dari lehernya menetes cairan pekat berwarna hitam. Petani itu akhirnya jatuh pingsan di pematang. Keesokan paginya ia ditemukan oleh warga desa yang kebingungan. Hingga bertahun-tahun kemudian, ia tidak pernah berani lagi melewati sawah itu seorang diri saat malam. Menurutnya, sosok itu adalah arwah korban pembantaian yang tubuhnya dibuang begitu saja di sawah dan tidak pernah dimakamkan secara layak. 3 suara ketukan tengah malam. Di sebuah rumah tua di Kecamatan Rogo Jampi, sebuah keluarga mengalami teror mistis selama berbulan-bulan setelah tragedi santet. Rumah itu berlokasi tidak jauh dari tempat banyak warga dibantai. Setiap tengah malam, mereka selalu mendengar ketukan keras di pintu depan. Awalnya mereka mengira itu ulah orang iseng. Namun saat pintu dibuka, tidak ada seorang pun di luar, hanya angin dingin yang berembus membawa aroma anyir darah. Lebih menakutkan lagi, ketukan itu tidak hanya terjadi di pintu, tetapi juga di jendela, dinding, bahkan atap rumah. Suara itu seolah-olah berasal dari tangan tak kasat mata yang berusaha masuk. Kadang suara ketukan disertai erangan lirih seperti orang sekarat. Warga sekitar percaya bahwa rumah itu dilewati arwah-arwah korban tragedi yang masih bergentayangan. Mereka mengetuk pintu bukan untuk masuk, melainkan sebagai isyarat agar manusia yang masih hidup tidak melupakan peristiwa berdarah yang menimpa mereka. Sampai hari ini, rumah itu tetap berdiri meski sudah tidak dihuni, dan orang-orang enggan mendekat saat malam tiba karena sering terdengar suara ketukan yang sama. 4 pasar gelap yang hilang di pagi hari. Di salah satu dusun di Banyuwangi bagian selatan, ada kisah tentang pasar gaib yang diyakini muncul setelah tragedi. Beberapa warga pernah mengaku menyaksikan keramaian pasar pada malam hari di sebuah lapangan kosong. Mereka mendengar suara orang tawar-menawar, bau ikan asin, dan suara ayam berkokok seolah pagi sudah datang. Namun ketika mereka mendekat, lapangan itu gelap gulita, tidak ada satupun manusia di sana. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa jika seseorang terlalu lama berdiri memperhatikan pasar gaib itu, ia bisa terseret masuk dan tidak akan kembali lagi. Masyarakat setempat percaya bahwa pasar itu dihuni oleh arwah-arwah korban tragedi yang dahulu berprofesi sebagai pedagang. Karena kematian mereka penuh kebencian, roh mereka membentuk dunia sendiri, sebuah pasar abadi yang tidak pernah selesai. Seolah-olah mereka masih ingin melanjutkan kehidupan yang direnggut secara paksa. 5 jeritan di Alas Purwo. Alas Purwo, hutan purba yang dianggap sebagai pusat dunia gaib Jawa, tidak luput dari kisah mistis tragedi santet. Banyak korban yang jasadnya dibuang ke dalam hutan ini agar tidak ditemukan keluarga. Sampai sekarang, para peziarah dan penduduk lokal sering melaporkan mendengar jeritan panjang di tengah malam, seakan seseorang disiksa dengan kejam. Jeritan itu kadang disertai cahaya obor yang bergerak cepat di antara pepohonan. Namun ketika dikejar, cahaya itu menghilang begitu saja. Beberapa orang bahkan mengaku melihat barisan orang berjalan terikat, wajah mereka pucat, dan tubuh penuh luka, seolah sedang digiring ke tempat pembantaian. Cerita ini menambah aura mistis Alas Purwo yang memang sudah dikenal angker sejak zaman kerajaan. Tragedi santet hanya menambah lapisan kengerian di hutan itu, menjadikannya tempat di mana dunia manusia dan dunia arwah seolah bertumpuk tanpa sekat.
Kisah-kisah mistis dari saksi dan warga ini hanyalah sebagian kecil dari banyak cerita yang masih tersebar di masyarakat Banyuwangi. Peristiwa berdarah itu memang sudah lama berlalu, tetapi bayangannya tidak pernah benar-benar hilang. Arwah korban dipercaya masih ada, bergentayangan, mengingatkan manusia bahwa sejarah kelam tidak boleh dihapus begitu saja. Banyuwangi kini telah bangkit, menjelma menjadi kota wisata dengan pesona budaya dan alam yang memukau. Namun, setiap kali malam tiba, terutama di desa-desa tua, masyarakat masih mengingat suara tangisan, bayangan hitam, dan ketukan misterius yang menjadi saksi bisu bahwa tragedi itu bukan hanya sejarah, melainkan juga misteri yang hidup hingga hari ini.